memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik. Wow, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa, Kak. Iya, wah Iya. masih suasana tahun baru ya, Iya, Kak Sukma ya. masih semangat ini, Kak. Masih semangat ya. Iya. Oke, kita adik-adik duduknya yang rapi. Sebelum kita mulai beribadah, semua lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, di minggu kedua di tahun yang baru Tuhan Yesus. Biar Tuhan terus memenuhi hidup kami Tuhan dengan urapan yang baru, dengan paradigma yang baru Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mau beribadah Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Biar Tuhan hadir di dalam setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Walaupun kami dari rumah masing-masing, kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami siap untuk beribadah. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Yeay. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita undang dulu adik-adiknya bangkit berdiri ya. Oke, Kak. Yuk kita hitung sampai 3 ya. Oke, sampai 3. 1, 2, 3. Semuanya bangkit berdiri ya. Yuk, Kita semuanya mau bangkit sama-sama berdiri. memuji Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau menari buat Tuhan Yesus. Iya, jadi dari terbit matahari dan sampai terbenamnya kita tetap sama-sama memuji Tuhan. Puji Tuhan setiap hari Iya, ya, Kak ya. kita tepuk tangan dulu ya, sama-sama ya. Yuk gerak-gerakin badannya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit Matahari sampai apa? sampai pada masuknya. Amin. Biarlah Nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama lambaikan tangannya ya. Puji Tuhan. Sama-sama puji Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Wow, kalau kita meninggikan nama Tuhan Yesus, maka
kita akan menjadi pahlawan-pahlawan kecilnya Tuhan Yesus Wow, juga. luar biasa Kak ya Sukma. Kak ya, pahlawan-pahlawan Ya, gagah siapa perkasa yang di ya, sini Kak? mau jadi pahlawan-pahlawan kecilnya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wow, semuanya Wow, Kak, mau kalau jadi gitu pahlawan. iya sama-sama kita puji Tuhan lagi ya. Kita Iya. bertepuk tangan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Katakan aku pahlawan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yeay. Luar biasa Kak, kalau Tuhan Iya. di pihak kita, itu siapa lawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap langkah kita. Kak. Betul. Iya, tapi kalau kita mau jadi pahlawan kecil Kak, kita harus rajin membaca kitab suci setiap hari. Ya, terus apa lagi? Terus doa. berdoa setiap hari Kak. Betul. Wow, Siapa luar yang di sini biasa. suka berdoa? Angkat tangannya. Yeay. Suka baca kitab suci. Wow, semuanya rajin-rajin Iya. Kak. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan ya. Oke Kak, semuanya tepuk tangan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, amin. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sama-sama yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Wow, luar biasa. Yuk sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Siapkan hati kita yang lebih lagi. Ini setiap kami ya Tuhan, kami rindu datang ke hadirat-Mu. Kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur di dalam hidup kami. Kami ingin ya Tuhan selalu dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Ya Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami mau senangkan hati-Mu. Kami mau agungkan nama-Mu. Kami mau selalu bersyukur hanya padamu. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu, buat
Haleluya. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik bersama papa mama semua keluarga dalam keadaan baik, bahkan sangat baik. Mungkin kalau ada adik-adik yang sedih, lagi bersusah hati, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti kasih penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera.
Nah, saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya ayo ambil sikap yang terbaik, duduk yang manis, jangan lupa siapkan Alkitabnya dan hatinya. Hatinya untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan adalah pelita ya dan terang bagi jalan-jalan kita. Ya, sekarang kita berdoa adik-adik ya. Bapa yang baik di dalam surga yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang senantiasa memelihara, membela dan menolong kami. Bapa yang baik, saat sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, kami mohon ampun akan dosa pelanggaran kami, kenakalan kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami rindukan firman Tuhan berbicara bagi kami, pribadi lepas pribadi, untuk mengajar kami menjadi pribadi yang baik, pribadi yang taat akan firman Tuhan. Berkati keluarga kami, orang tua kami semuanya supaya tetap di hadapan-Mu selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap terima firman Tuhan bersama katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan kita belajar dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Judul firman Tuhan hari ini adalah perjalanan ketaatan orang Majus. Dibenarkan oleh karena ketaatan. Tujuannya adik-adik adalah supaya adik-adik, kakak-kakak kita semua belajar dalam ketaatan kita mengikut Kristus. Nah, sekarang buka Alkitabnya ya. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik juga bersama-sama ya. Baca dalam hati atau baca dengan bersuara juga ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lanjut adik-adik di ayat ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar pada saat itu waktu Yesus sudah lahir, ada orang-orang Majus dari timur. Kepada orang-orang Majus ini Tuhan memberikan sebuah tanda, yaitu bintang timur. Nah, orang-orang Majus ini adik-adik, mereka adalah orang-orang yang mengerti
ilmu-ilmu perbintangan, astronomi. Jadi ketika mereka melihat tanda itu mereka tangkap adik-adik. Ini tanda apa ya? Ada bintang di timur. Ini bukan tanda biasa. Ini ada yang luar biasa. Mereka mencari tahu adik-adik. Mereka tahu tanda bintang timur adalah lahirnya seorang raja yang luar biasa. Mereka ikuti bintang itu adik-adik. Dan mereka bertanya kepada orang-orang. Dan seperti yang disebutkan tadi. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, Raja Herodes kaget adik-adik. Ketika orang Majus itu datang. Mengatakan mereka melihat tanda bintang timur. Tandanya seorang raja lahir. Herodes takut adik-adik. Dia panggil orang-orangnya. Itu di mana Mesias akan lahir? Oh, di Bethlehem. Akhirnya adik-adik, Herodes memberitahukan kepada orang-orang Majus. Dan orang-orang Majus itu pergi dan akhirnya bertemu dengan Yesus. Nah adik-adik, di sini apa yang kita lihat dari orang Majus. Ketika Tuhan memberikan sebuah tanda, mereka taat. Mereka nggak bilang gini, biarin aja lah itu mah bintang. Walaupun bintang luar biasa, tapi udah biarin aja. Enggak adik-adik. Ketika mereka diberi tanda oleh Tuhan, bintang timur mereka taat. Mereka mencari sampai menemukan siapa? Raja, yaitu Yesus yang lahir di Bethlehem. Ketika mereka bertemu Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah. Mereka bersuka cita dan memberikan persembahan-persembahan yang luar biasa. Ada emas, ada kemenyan, ada mur adik-adik. Nah, itulah tanda sebuah ketaatan adik-adik. Ketika orang Majus taat akan tanda yang diberikan Tuhan, mereka bertemu dengan raja. Raja yaitu Yesus yang lahir di Bethlehem. Raja yang luar biasa. Ketika mereka bertemu dengan raja, mereka bersuka cita. Mereka menyembah dan mempersembahkan harta yang terbaik. Nah adik-adik, dan dalam mimpi pun mereka diperingatkan. Kalau setelah mereka ketemu raja, jangan ketemu Herodes lagi. Mereka taat adik-adik. Ketika diberi tanda lagi, jangan kembali kepada Herodes. Mereka taat. Mereka mengambil jalan lain. Nah, ketaatan mereka menghasilkan berkat yang luar biasa. Mereka bertemu dengan raja. Mereka bersuka cita. Mereka menyembahnya. Dan mereka diberkati Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik nih dan kakak-kakak dan kita semua? Apakah kita seperti orang Majus? Oh, aku pergi ke Bethlehem. Nah, adik-adik, contoh yang paling sederhana adalah sampai sekarang kan masih ada pandemi COVID ya adik-adik ya. Pemerintah bilang apa adik-adik? Taati prokes. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kakak-kakak dan semua taat prokes enggak? Nih seperti kakak nih tetap pakai masker nih ya. Mic-nya juga ditutup. Nah, itu adalah salah satu contoh yang sederhana. Kita dengarkan pengumuman dari pemerintah, instruksi dari pemerintah, taati prokes. Kita taati dan jangan lupa berdoa. Sehingga kita terhindar dari COVID-19. Nah, yang kedua apalagi adik-adik? Hormatilah orang tuamu. Nah, dari firman Tuhan kan, hormatilah orang tuamu. Contohnya itu tadi, kalau papa mamanya bilang nih, anak-anak jangan main game terus, belajar. Nah adik-adik pilih mana? Main game terus atau belajar? Nah setelah dengar firman Tuhan ini, adik-adik pasti pilih taat. Ya aku belajar. Dan jangan lupa berdoa dulu. Berdoa dan belajar pasti Tuhan kasih apa? Kepintaran. Ya, itu adalah salah satu bukti ketaatan. Dengar-dengaran nasihat orang tua, berdoa pasti menjadi anak yang pintar. Jadi anak yang luar biasa. Nah, yang terpenting apalagi adik-adik? Taat beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini masih adik-adik masih online, tapi tetap taat. Jangan bilang, enggak ada yang lihat kok, kakak sekolah minggu kan enggak lihat. Aku enggak bisa ibadah online deh. Oh no. Ya, seorang anak Tuhan yang taat, wah saya belum bisa ibadah ke gereja, saya ibadah online aja. Nah,
Tetap siapkan hatinya, berpakaian rapi, bersih, duduk dengan sikap yang terbaik, siapkan Alkitabnya. Waktu kakaknya suruh bernyanyi, bernyanyi. Jangan diam-diam aja. Nah, itu adalah bukti ketaatan. Walaupun adik-adik masih ibadah di rumah, tapi kalau adik-adik taat, itu semua pasti diberkati Tuhan. Nah, tadi kan ada pujiannya, kita tadi ada berkata ya, kalau mau tumbuh itu apa? Baca kitab suci, berdoa. Nah, itu adalah bukti ketaatan juga. Kalau adik-adik taat berdoa, taat baca firman Tuhan, taat memuji menyembah Tuhan, pasti bertumbuh, pasti diberkati. Sekolahnya pasti berhasil, cita-citanya pasti berhasil. Karena kalau orang Majus aja ketika mereka taat diberkati Tuhan, apalagi adik-adik sama kakak-kakak. Kalau kita taat baca firman Tuhan, taat beribadah, taat berdoa, hormat pada orang tua, sayang sama semua orang, pasti berhasil. Nah, adik-adik ingat ya, taat, harus taat. Selalu ingat harus taat. Taat menjadi kesukaan Tuhan. Seperti orang Majus ketika melihat sebuah tanda, dia taat, dia bertemu raja, dia diberkati. Sama dengan adik-adik, kakak-kakak dan kita semua, waktu kita taat beribadah, berdoa, baca firman Tuhan, iman kita bertumbuh, hidup kita diberkati. Dan kalau sudah diberkati Tuhan, kita menjadi berkat bagi semua orang. Orang kan melihat, adik ini kok pintar sekali ya. Ditanya, Dek kok kamu bisa pintar? Iya, saya belajar taat, saya berdoa, saya belajar, saya hormat orang tua. Tuhan Yesus kasih kepintaran. Wah, dia bilang kalau gitu ajak aku dong sama-sama ke gereja atau sama-sama online gerejanya. Ingatin aku ya, aku mau juga taat beribadah, aku mau juga taat berdoa, taat mendengar firman Tuhan supaya hidupku diberkati Tuhan dan untuk memberkati orang lain ya. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini, kita belajar taat mengikut Kristus. Orang Majus taat, dia diberkati, terlebih kita anak-anak Tuhan. Kalau kita taat, setia, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Masa depan kita, cita-cita kita pasti berhasil dan menjadi berkat bagi semua orang untuk kemuliaan Tuhan Yesus ya. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa supaya Roh Kudus menolong kita melakukan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa ya adik-adik ya. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengajar kami untuk taat beribadah, untuk taat mengikut Kristus. Allah Roh Kudus, Engkau tolong adik-adik kami, Engkau tolong kami semua, Engkau tolong keluarga kami. Untuk kami Tuhan tetap setia melakukan firman Tuhan dan kami percaya masa depan kami, cita-cita kami pasti berhasil di tangan Tuhan Yesus dan kami boleh menjadi berkat bagi semua orang untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersegenap adik-adik kami beserta keluarga. Engkau Allah yang memelihara, membela dan menolong mereka Bapa. Engkau jauhkan sakit penyakit Bapa, Engkau jauhkan dari mara bahaya Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga, apa yang menjadi pergumulan adik-adik kami, Tuhanlah penolong bagi mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kota tempat kami tinggal, buat bangsa kami. Kami berdoa pertobatan juga turun atas kota kami, atas bangsa kami. Supaya setiap orang menyembah dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Bahkan bangsa kami dipulihkan dari pandemi COVID-19 oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini segenap hidup kami, adik-adik kami beserta keluarga. Kami semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama katakan amin.